kamu perhatikan adalah penampilannya, juga bagaimana pembawaannya, bukan? Dari kesan pertama itu, dalam hati kamu bergumam, "Wah, rapi juga ya dia, mana tegap lagi pas jalan." Akhirnya, menyimpulkan bahwa orang yang baru kamu temui itu, selain rapi dan percaya diri, dia juga pasti disiplin, produktif, serta penilaian-penilaian positif lainnya. Ternyata, itu hanyalah sebuah bias kognitif yang disebut dengan halo effect. Kok bisa? Untuk tahu lebih penjelasannya, simak video ini ya. Istilah halo effect pertama kali diusulkan oleh Thorndike tahun 1920 untuk menggambarkan efek radiasi dari satu aspek pada evaluasi aspek lainnya. Istilah ini selaras dengan lukisan-lukisan dari periode abad pertengahan, di mana para santo sering dimahkotai dengan lingkaran bercahaya di sekitar kepala, yang mewakili penghormatan atau kebaikannya secara umum. Tepatnya, halo effect membuat kamu memandang tinggi seseorang, biasanya karena penampilan luar mereka atau satu sifat yang kamu hargai. Menurut Arthur Dobrin, seorang penulis Amerika, profesor, dan pemimpin emeritus dari Ethical Humanist Society of Long Island, mengungkap bahwa urutan informasi yang ditemukan memengaruhi penilaian seseorang. Kesan pertama yang kuat terkait dengan halo effect, yaitu ketika kamu melihat satu sifat positif dari suatu hal, maka cenderung melihat sifat positif lainnya juga, begitupun sebaliknya. Meskipun kamu baru menjumpai orang tersebut dan tidak memiliki bukti yang menguatkan penilaian tersebut. Halo effect dianggap bias kognitif karena penilaian yang dibuat hanya berdasarkan informasi yang terbatas atau kesan pertama saja. Ini melanggar rasionalitas dan mengandalkan intuisi atau emosi saat mengumpulkan informasi. Juga tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan. Ini melibatkan sifat asosiatif dalam pembentukan kesan. Artinya, penilaian tentang orang lain biasanya dipandu oleh aturan bahwa hal baik sesuai dengan hal yang baik, dan apapun yang buruk sesuai dengan yang buruk juga. Aturan ini yang sesuai dengan prinsip koherensi Gestalt dianggap sebagai penjelasan kognitif untuk halo effect. Halo effect adalah fenomena psikologis yang banyak diteliti dengan dampak pada berbagai lini kehidupan dan tidak hanya mencakup kehidupan sosial saja. Contohnya, ada buku yang berjudul Halo Effect karya Phil Rosenzweig. Buku ini ngebahas gimana seseorang sering salah kaprah untuk menilai sukses atau gagalnya suatu perusahaan. Adapun dalam berinvestasi, para investor kerap kali terjebak halo effect dengan berpikir kalau perusahaan dengan kapitalisasi besar lebih menguntungkan. Padahal perusahaan kapitalisasinya kecil pun berpeluang untuk memberikan keuntungan. Sampai sini kita dapat melihat sisi positif dan negatif dari halo effect. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memanfaatkan halo effect untuk keuntungan kita? Untuk diri kita, manfaatkan sebaik mungkin untuk memberikan first impression yang baik. Kesan pertama itu terbentuk dalam waktu kurang dari 1/10 detik dan sulit untuk diubah. Dengan menguasai seni komunikasi nonverbal dan verbal, memperhatikan bahasa tubuh, meningkatkan detail pakaian, dan memahami kekuatan dari warna, kamu bisa meningkatkan kemampuan untuk membuat kesan positif yang mendukung kesuksesan dalam interaksi profesional kamu. Juga dengan mengetahui halo effect, kamu bisa lebih bijak menilai sesuatu dan terhindar dari bias kognitif. Beberapa hal yang dilakukan untuk mengatasi halo effect diantaranya yaitu melalui pengalaman, pendidikan yang tepat, dan kesadaran. Kita perlu mengevaluasi dan mengelola informasi secara komprehensif daripada mengandalkan informasi atau asumsi yang terbatas. Jadi, halo effect ini dapat mengaburkan penilaian kita, bahkan ketika kita mengetahuinya. Saat menentukan penilaian akan suatu hal, baik atau buruk, tanyakan pada dirimu,
Apakah aku terjebak halo efek? Hal ini dapat menjadi penentu dalam kita menilai seseorang, keadaan, maupun membuat keputusan.